Kategori putra nomor 1 atas nama Abian Rogib Mumtaz dari kelas 10A. Masya Allah. Baik, silakan. Kepadanya dipersilakan waktu 7 menit dari sekarang. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wa sallallahu ala nabiyhi wa mustafahu Muhammadin wa alihi wa sahbihi wa muqri'il qur'ani ma' muhibbih. Awalan hayya nashkurullaha azza wa jalla alladhi qad a'tana ni'man kathiratan wa hidayatan hatta nastati' an najtami fi hadzal makani al mubarak insyaallah. Thaniyan, salatan wa salaman daimaini mutalazimaini ala habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammad sallallahu alaihi wasallam alladhi qad hamala an-nasa min adh-dhulumati ila an-nur wa ila siratil azizil hamid. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita beribu-ribu nikmat. Di antaranya nikmat iman, nikmat sehat, nikmat panjang umur, sehingga kita dapat bertemu dan berkumpul di hari yang insya Allah dipenuhi dengan keberkahan ini. Salawat serta salam tidak lupa kita haturkan kepada baginda Nabi besar kita, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang telah membawa Islam dari zaman jahiliyah menuju zaman Islamiyah, dari zaman kegelapan menuju zaman terang benderang seperti yang dapat kita rasakan pada saat ini. Perkenalkan, saya Abian Rogib Mumtaz, siswa SMA Al-Fitihan Sekal Tangerang, tepatnya dari kelas 10 Ali bin Abi Thalib. Insya Allah pada kesempatan kali ini saya akan menyampaikan kultum dengan tema janganlah berputus asa dari rahmat Allah Subhanahu wa ta'ala. Dalam Al-Quran surat Az-Zumar ayat 53, Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Qul ya ibadiyalladzina asrafu ala anfusihim la taqnatu min rahmatillah la taqnatu min rahmatillah innallaha yaghfirudz dzunuba jami'a innahu huwal ghafurur rahim. Katakanlah, wahai hamba-hambaku yang melampaui batas, janganlah kamu berputus asa dari rahmat Allah. Janganlah kamu berputus asa dari rahmat Allah. Sesungguhnya Allah mengampuni semua dosa-dosa, dan sesungguhnya Ia Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Manusia adalah makhluk yang tidak luput dari salah dan dosa. Bahkan dapat dikatakan tidak ada satupun manusia di dunia ini yang tidak pernah tidak melakukan kesalahan sekecil apapun itu. Mulai dari zaman Nabi Adam alaihissalam hingga zaman Nabi Ibrahim alaihissalam hingga zaman kita sekarang ini, manusia akan selalu dikatakan sebagai tempatnya salah dan dosa. Al-insanu makanul khata' wan nis'an. Manusia adalah tempatnya salah dan lupa. Namun ingat, ada manusia yang apabila melakukan kesalahan ia langsung berputus asa dari rahmat Allah dan menyerah dengan keadaannya, dan ada juga manusia yang apabila berbuat kesalahan, khilaf ataupun dosa, ia langsung bersegera bertaubat, memohon ampun dan meminta maaf kepada Allah Subhanahu wa taala.
Hal inilah yang membedakan antara manusia gagal dengan manusia sukses. Sebagaimana hadis dalam riwayat At-Tirmidzi dari Nabi SAW, kullu bani Adam khatta'un wa khatta'ina at-tawwabun. Sungguh setiap anak Adam pasti berbuat salah, dan sebaik-baik orang yang berbuat salah adalah yang bertaubat. Jadi apabila kita melakukan sebuah kesalahan, entah apapun itu, seketika itu juga kita harus langsung bertobat pada Allah Subhanahu wa taala dengan mengucapkan istighfar, berzikir, atau bahkan dengan sholat taubat. Dan diriwayatkan pula dari Imam Bukhari dalam sahihnya dari Ibnu Sa'id Al-Khudri bahwasanya Nabi SAW bersabda, pada zaman sebelum kalian ada seorang laki-laki yang membunuh 99 nyawa. Laki-laki itu pun mendatangi salah satu alim ulama dan berkata, akankah tobatku diterima? Alim ulama itu pun berkata, tidak. Maka seketika itu juga laki-laki itu langsung membunuh alim ulama tersebut. Kini genaplah ia membunuh 100 nyawa. Dan lalu ia melanjutkan perjalanannya dan menemui alim ulama berikutnya dan berkata hal yang sama. Akankah tobatku diterima? Alim ulama itu berkata, tentu saja, tidak ada yang menghalangi dirimu dengan taubat. Lalu alim ulama tersebut pun mengarahkan laki-laki itu agar pergi ke suatu daerah yang dimana di daerah tersebut terdapat banyak sekali orang-orang yang beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Singkat cerita, laki-laki itu pun menempuh perjalanan ke tempat yang diarahkan. Namun tak disangka-sangka laki-laki tersebut meninggal saat dalam perjalanannya. Hal inilah yang menyebabkan malaikat azab dengan malaikat rahmat berselisih tentangnya, di mana ia akan dimasukkan, di neraka ataukah di surga. Malaikat azab berkata, tidak ada satupun kebaikan dari orang ini, ia telah membunuh genap 100 nyawa. Tetapi malaikat rahmat berkata, ia datang dengan tulus pada Allah Subhanahu wa taala dan ingin bertobat. Maka malaikat ketiga pun datang dan berkata, bagaimana kalau kita mengukur jarak orang ini meninggal lebih dekat ke tempat yang ia tuju atau ke kampung yang lingkungannya buruk tersebut. Ternyata setelah diukur didapatinya bahwasanya laki-laki itu tersebut meninggal paling dekat dengan tempat yang ia tuju, yaitu tempat orang soleh beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka laki-laki itu pun dibawa oleh malaikat rahmat dan diampuni dosanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Masya Allah. Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ingatlah ini, apapun dosa kita, besar ataupun kecil, banyak ataupun dikit, hanya taubat cara pengampunannya. Walaupun dosa kita sebesar gunung-gunung yang ada di bumi ini, namun ingat, rahmat serta ampunan Allah lebih besar daripada itu semua. Oleh karena itu, kita yang dikatakan sebagai manusia tempatnya salah dan lupa, ayolah kita bersemangat kembali untuk menggapai ridho serta ampunan Allah Subhanahu wa taala. Dan terakhir, saya akan membawakan sepenggal syair dari Abu Nawas terkait tentang dosa ini. Ilahi las tulil firdausi ahla wala aqwa ala naril jahimi. Unzur maqala wala tanzur man qala. Jika ada kesalahan datangnya dari saya, jika ada kebenaran datangnya dari Allah Subhanahu wa taala. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Takbir, Allahu Akbar. Tepuk tangan semuanya, Masya Allah. مؤسسة الفتيان جيل جديد لقيادة المستقبل.